Palmera Balkis selaku moderator yang akan membantu diskusi tentang wacana penyederhanaan mata pelajaran sejarah dalam kurikulum Jadi dengan judul sejarah itu penting nggak sih? Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Pertama adalah pembukaan. Sebelum dibuka, marilah kita memulai acara pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan. Di sambutan ini adalah dari penanggung jawab diskusi ini. Jadi diskusi ini digabungkan antara Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah dan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Kepada Gibral dan Dia, dipersilahkan. Apakah boleh dari saya dulu, Mbak Safa? Iya, Mbak Dia dipersilakan, Mbak. Nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Eka Artati. Di sini saya diamanai sebagai penanggung jawab diskusi dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembicara yang telah berkenan membersamai diskusi kita pada sore hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru sejarah, serta rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada sore hari ini. Dengan adanya diskusi semacam ini, saya berharap bahwa masyarakat semakin menyadari akan pentingnya sejarah, serta tetap menjadikan sejarah sebagai prioritas. Itu saja sambutan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Kepada Mas Gibral, atau yang mewakili Mas Gibral, bisa dipersilahkan. Mungkin di next aja ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir di diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang telah berpartisipasi di diskusi pada sore hari ini. Selanjutnya adalah pembacaan angket. Jadi dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah telah mengadakan survei kepada teman-teman mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial. Berikut akan dibacakan hasil angket yang telah disebarkan. Kepada yang bertugas, Mbak Nana Nakita Gunawan, dipersilahkan.
Baik, karena pembaca angket terkendala jaringan, saya akan mewakili untuk membacakan hasil angket diskusi penyederhanaan kurikulum. Jadi, berdasarkan hasil angket, terdapat usulan. Mata pelajaran sejarah harus tetap menjadi mata pelajaran wajib, bukan semata mata pelajaran pilihan. Menolak adanya reduksi pelajaran, karena mata pelajaran sejarah itu sangat penting untuk generasi penerus. Selanjutnya, melakukan protes dan membicarakan masalah yang dirasa kurang disetujui dengan pihak yang terkait sampai menemukan titik terang. Kemudian, sebaiknya dikaji lagi lebih mendalam sebelum melakukan perubahan dan di Indonesia setiap ganti menteri dan ada beberapa kebijakan juga yang akan diganti. Nah, ini juga perlu dijadikan evaluasi ke depannya agar pendidikan Indonesia lebih terarah ke depannya. Berharap agar Kemendikbud tegas terhadap isu yang kini sedang merebak di masyarakat dan memberi pemahaman bahwa sejarah itu masih relevan dengan masa kini. Dan apa yang disampaikan oleh Menteri Nadiem itu belum to the point dan belum menemui ujungnya, tetap harus dibahas dan diadakan advokasi bersama. Untuk lebih detailnya, nanti kami akan mengirimkan file dari hasil survei yang telah kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tea dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah telah membacakan hasil angketnya. Acara selanjutnya adalah sedikit pengantar yang akan saya berikan. Jadi di diskusi kita pada sore hari ini yaitu mengenai isu adanya penghapusan sejarah sebagai mata pelajaran wajib. Hal ini tentu saja menyebabkan mencuri perhatian bagi seluruh kalangan. Jadi tidak hanya di kalangan akademisi, namun juga banyak masyarakat yang menganggap hal ini adalah sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Untuk itu, kita mengadakan diskusi ini agar mengetahui seberapa pentingnya sejarah bagi mata pelajaran wajib, bagi peserta didik, dan bagaimana implementasi ke depannya. Diskusi kali ini adalah bentuk kerjasama dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Pembicara kita pada sore hari ini adalah satu ada Bapak Suhardiansyah Perdana Kusuma yang merupakan Presiden dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Dan kedua ada dari Bapak Sardiman, salah satu tim pengembangan kurikulum 2013. Yang ketiga ada Bapak Said Hamid Hasan, yaitu selaku Guru Besar Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Lanjut, acara selanjutnya adalah pemberian materi. Pemberian materi ini yaitu tentang tema pentingnya sejarah bagi generasi muda bangsa yang akan disampaikan oleh Bapak Said Hamid Hasan. Dan saya akan membacakan CV beliau. Beliau merupakan dosen Universitas Pendidikan Indonesia, salah satu Ketua Umum Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah, Ketua Umum Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia, dan pernah menjadi konsultan di UNESCO. Tanpa berlama-lama, baik mari kepada Bapak Said Hamid, dipersilahkan. Mohon maaf Bapak, mic-nya bisa dihidupkan terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak, mic-nya belum hidup. Ya, tadi dimatikan oleh host, mestinya hostnya lagi yang menghidupkan gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Safa dan terima kasih atas undangan ini ya. Dan saya sangat senang, tetapi beberapa hal yang harus saya koreksi. Yang pertama adalah saya bukan guru besar sejarah. Saya guru besar pendidikan sejarah. Dan mungkin saya adalah guru besar pendidikan sejarah pertama di Indonesia. Ya, jadi kena SK guru besar saya itu sudah sejak tahun 92, jadi sudah demikian ini ya. Itu satu. Yang kedua, nama universitas saya bukan UPI Bandung.
universitas saya namanya itu adalah Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Jadi tanpa kata Bandung, ya. IKIP Bandung itu menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, jadi saya koreksi karena memang masih banyak yang salah, bukan hanya Anda saja yang salah, tapi masih banyak orang yang salah. Ya, karena mengira karena ada yang lain, UNY, UNJ, ya, UNM, semuanya pakai nama kota. Kami tidak memakai nama kota karena misi UPI itu adalah nasional, ya. Jadi karena itu kita dari awal menentukan nama universitasnya adalah Universitas Pendidikan Indonesia tanpa Bandung, seperti begitu. Oke. Nah, sekarang izinkan saya share screen dulu, ya. Baik, kita bicara akhir-akhir ini, ya, karena kita tahu adanya perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum itu sendiri adalah suatu hal yang biasa, ya. Para ahli kurikulum itu setiap saat bisa mengatakan setiap waktu kurikulum bisa berubah. Apakah 10 tahun, apakah 2 tahun, dan sebagainya. Jepang itu pernah mengubah kurikulumnya dalam waktu 2 tahun. Ya, tetapi pernah juga sampai 30 tahun baru mengubah kurikulumnya. Nah, mengapa demikian? Karena orientasi kurikulum itu adalah pada kebijakan. Satu hal yang harus jelas pada kita bahwa kurikulum bukan hanya masalah akademik, bukan hanya masalah pedagogi, tetapi dia adalah juga masalah politik, kebijakan. Karena itu, maka ahli-ahli kurikulum mengatakan bahwa kurikulum itu adalah sebuah kebijakan publik, public policy. Ya, dengan public policy itu maka kemudian dia tidak lepas dari politik, ya. Saya sudah menulis buku tentang kurikulum SMP sejak zaman Hindia Belanda sampai pada masa kini, dan saya perlihatkan bagaimana pengaruh politik itu terhadap kurikulum, ya. Kemudian teman saya juga menulis politik kurikulum. Jadi kita menekankan betul bahwa kita ingin itu akademik murni, tapi tidak bisa, ya. Karena itu maka misi bangsa itu bukan misi sepenuhnya akademik. Misi bangsa itu adalah misi pendidikan bangsa. Misi pendidikan bangsa adalah bagaimana generasi muda yang akan datang ini, ya, bukan kita bicara bagaimana ilmu ini, ya. Nah, di perguruan tinggi memang kita sudah bicara tentang ilmu, ya, tetapi untuk sekolah dasar, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tidaklah murni masalah akademik, masalah ilmu, ya, seperti itu. Nah, saya hanya akan memulai ini dengan beberapa kutipan saja, ya. Saya tidak akan ambil banyak-banyak karena terlalu nanti menghabiskan waktu, ya. Yang pertama saya ambil Soekarno. Orang banyak mengutip tentang jas merah, ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, tetapi saya kutip pendapat dia yang lain. Hanya bangsa yang besar yang dapat menghargai sejarah bangsanya. Ini mengandung makna yang lebih mendalam. Artinya, tidak ada bangsa yang besar yang tidak menghargai sejarahnya. Ketika saya pergi ke Finlandia, saya tanya, apa yang menjadi kepedulian kurikulum Anda? Maka dia katakan adalah nasionalisme bangsa.
nasionalisme bangsa itu hanya bisa terbentuk melalui sejarah. Karena itu dia katakan kita akan membangkitkan semangat Vikings. Karena Vikings itu adalah bangsa Finlandia yang bisa menjajah Eropa pada waktu itu. Saya bicara dengan orang dari Amerika, mereka mengatakan tidak mungkin ada pemimpin Amerika yang tidak mengenal sejarah bangsanya. Karena kalau dia tidak mengenal sejarah bangsanya, dia tidak akan tahu mau dibawa kemana bangsa ini. Nah, jadi itu satu hal yang penting. Saya bicara waktu saya ke Jepang menjadi visiting professor, juga mereka mengatakan hal yang mirip seperti itu. Ya, tidak mungkin kita meninggalkan sejarah karena kita tetap akan menghasilkan bangsa Jepang. Pendidikan kita akan menghasilkan bangsa Jepang, bukan menghasilkan bangsa yang lain. Nah, jadi di situ banyaknya hal yang mengapa juga Bung Karno mengatakan seperti itu, walaupun Bung Karno mengatakannya lebih dahulu dari mereka seperti itu, ya. Nah, tetapi sebelum Bung Karno juga kita lihat Sartono juga mengatakan belajar sejarah untuk mengembangkan memori kolektif bangsa. Jadi dengan demikian, mau tidak mau kalau orang mengatakan pembelajaran sejarah bangsa, ini saya bicara sejarah Indonesia, ya, sejarah bangsa, ya, bukan sejarah sebagai ilmu sejarah. Orang tidak belajar sejarah bangsanya, maka dia tidak mempunyai memori kolektif sebagai bangsa. Kalau dia tidak punya memori kolektif sebagai bangsa, maka dia tidak mampu berpartisipasi sebagai bangsa. Dia tidak mampu menyatakan, oh iya, saya adalah bagian dari bangsa ini. Dan saya adalah suatu yang harus berjuang untuk bangsa ini. Ya. Dan juga untuk mengenal jati diri bangsa. Dengan memori kolektif yang dia miliki, lantas dia tahu siapa diri dia, siapa Indonesia itu. Beda dengan Malaysia, beda dengan Filipina, beda dengan India, beda dengan Amerika. Karena ada jati diri. Ya, katakan kita sama-sama dengan Malaysia orang dari suku Melayu, tetapi perbedaan itu cukup jauh, ya, antara Indonesia dengan Malaysia. Segera orang mengenal, oh ini orang Indonesia. Dari mana itu yang diperoleh? Tidak ada yang lain. Tidak ada mata pelajaran lain yang mampu membuat itu, kecuali mata pelajaran sejarah. Ya, Anda bisa bicara ekonomi, Anda bisa teknologi, Anda bisa bicara geografi, Anda bisa bicara yang lain. Ya. Tidak mungkin ada materi yang bisa diwariskan seperti materi sejarah. Ya, karena itu maka dia menjadi sangat penting. Ya, kenapa? Ya. Ada yang nyambung. Oke. Ya. Nah, saya kutip seorang yang bernama Pekoko. Ya, Pekoko justru mengatakan history is shaping our national life. Dia orang Amerika. Jadi sejarah itulah yang membangun, yang membentuk kehidupan nasional bangsa itu. Amerika kalau melupakan sejarahnya, dia tidak mungkin melupakan kenapa banyak orang yang mau pergi ke Amerika, pindah dari Eropa yang sudah nyaman ke Amerika. Karena adanya semangat untuk kebebasan. Nah, karena itu maka kebebasan itu yang sekarang menjadi kepedulian Amerika. Walaupun kita melihat manifestasinya juga banyak yang compang-camping. Ya, tetapi semangat itu sendiri. Ya, ketika saya pergi ke Australia, saya tanya, apa problema Anda di dalam pengembangan kurikulum? Pada waktu itu belum ada kurikulum nasional. Kurikulum di Australia itu dikembangkan oleh sekolah masing-masing. Jadi setiap sekolah punya kurikulum yang berbeda. Tidak ada kurikulum nasional seperti kita. Dia bilang, saya tidak mampu, atau kita pengembang ini tidak mampu menjawab
who is an Australian? Siapa orang Australia itu? Karena kurikulumnya tidak menjamin sejarah itu. Yang ada hanya lokal, sejarah lokal, sejarah lokal, sejarah lokal. Ya, sehingga mereka kehilangan kebangsaan itu. Dan hal yang sama dilakukan oleh Inggris sehingga Inggris mengembangkan kurikulum nasional agar sejarahnya menjadi nasional, ya, sehingga tidak terpecah-pecah seperti itu. Dan dengan demikian mereka siap untuk menghadapi globalisasi karena dengan karakteristik bangsanya seperti itu. Ketika saya tanya kepada Korea, orang Korea mengatakan kami lebih baik dari bangsa Jepang. Nasionalismenya sangat tinggi. Dan karena itu maka dia katakan kami akan memproduksi barang yang jauh lebih baik dari Jepang. Ya. Jadi Anda lihat nasionalisme, dan nasionalisme hanya bisa dibangun dengan melalui sejarah. Tidak ada mata pelajaran lain yang bisa itu. Karena itu kalau Koko mengatakan our national life-nya itu disitulah kebangsaannya itu. Ya, terserah kita setuju atau tidak setuju dengan cara Amerika, tapi itu yang menyebabkan ini. Dan saya mengatakan bahwa belajar sejarah itu adalah kehidupan masa kini. Ya, jadi orang keliru kalau mengatakan kita belajar sejarah itu untuk masa lampau. Tidak, tapi untuk kehidupan masa kini. Warisan yang kita terima itu untuk kehidupan masa kini. Memori kolektif kita sebagai bangsa itu untuk kehidupan masa kini. Ya, karena kita hidup pada masa kini, dan tetapi sejarah itu memberikan dasar bagi kita untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu seperti yang dikatakan oleh Koko, shaping our national life. Dia membentuk kehidupan nasional kita pada saat sekarang. Kehidupan nasional kita sejak 45, paling tidak sejak 45, 17 Agustus, itu sudah berbeda dari masa-masa sebelumnya. Ya. Dan sejarah itu, perjuangan itu yang shaping kita sebagai bangsa Indonesia. Kita bayangkan kalau tidak tahu itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak tahu masa lalu, artinya dia tidak tahu bangsanya pada masa kini. Kalau dia tidak tahu bangsanya masa kini, bagaimana dia bisa mengatakan saya tahu masa depan? Tidak mungkin. Ya. Karena seperti saya katakan, itu untuk kehidupan masa kini dan dia akan berlanjut pada kehidupan masa depan. Ya, sehingga dengan demikian itu suatu yang harus dianukan. Ya. Nah, sejarah itu sejarah. Sekarang bagaimana pendidikan sejarah? Ya, pendidikan sejarah itu merupakan suatu rekaman, dan sejarah sendiri merupakan suatu rekaman dan konstruksi kehidupan masa lalu bangsa, ya, dalam menghadapi tantangan zamannya. Pada setiap zaman mereka menghadapi tantangan. Zaman prasejarah ada tantangan di situ. Zaman Hindu ada tantangan di situ. Kerajaan itu ada tantangan di situ. Ya, bagi mereka setiap bangsa, setiap kerajaan ingin jadi besar, ingin jadi memakmurkan rakyatnya. Nah, bagaimana mereka menghadapi tantangannya? Ya, Anda bisa membayangkan umpamanya kalau dia tidak tahu masa lampau, ya, halo, ya, kita bisa bayangkan kalau dia tidak tahu masa lampau, bagaimana Tarumanegara menghadapi masalah banjir. Dia bikin waduk. Ya, problema pada waktu itu adalah banjir dan kekeringan. Dia bikin waduk, dia bikin irigasi. Yang sampai hari ini kita masih lihat. Bayangkan dari abad ke-5 Masehi. Ya, sampai hari ini saya pernah lihat waduknya itu sendiri. Aliran imigrasinya itu sendiri. Nah, itu cara dia menghadapi ini. Bagaimana Sriwijaya menghadapi bangsa yang lain? Bagaimana Majapahit menghadapi bangsa yang lain? Memecahkan masalah dalam negeri. Persoalan-persoalan yang diinikan pada zaman Kediri.
ya, dan sebagainya. Itu ada persoalan-persoalan. Nah, bagaimana mereka menghadapi itu, ya? Itu dinamika yang harus dilihat. Itu api sejarah yang harus dilihat, ya. Nah, karena itu maka tantangan kehidupan masa kini bisa kita jawab apabila kita mengetahui bagaimana bangsa kita di masa-masa lalu itu sudah mulai memperhatikan ininya, ya. Sehingga itu kalau kehilangan mata pelajaran sejarah, kalau mata pelajaran sejarah tidak menjadi mata pelajaran wajib, maka dia tidak akan menjadi ini, ya. Saya mungkin bisa katakan begini, ada sebuah bukan joke, ya, bukan satu tapi sebuah peristiwa benar terjadi di Amerika, yaitu ketika diplomat Indonesia anaknya karena dia di Amerika, anaknya ikut, anaknya sekolah di Amerika, dan anaknya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Anaknya ingin pergi ke College of History, Fakultas Sejarah. Bapaknya menolak. Ya, orang ini bapaknya diplomat Indonesia yang ada di Washington. Kemudian ada seorang diplomat Amerika yang akan dikirim ke Jakarta. Nah, karena itu maka dia berdialog dan pada suatu waktu diplomat itu diundang ke rumah diplomat Indonesia ini. Nah, kemudian diplomat Indonesia ini memperkenalkan kepada diplomat Amerika yang akan ke Indonesia itu anak-anaknya. Dan dia katakan, ini anak saya yang tertua. Nah, kemudian diplomat Amerika itu bertanya, ini masih ada orang? Oke. Sepertinya sudah tinggal nama-nama saja. Halo? Masih. Oke. Masih. Jangan saya berbicara dengan foto, ya. Nah, saya lanjutkan. Dia tanya kepada anak diplomat Indonesia itu, diplomat Amerika itu, kamu mau masuk ke mana? Dia bilang, saya mau masuk ke College of History, Fakultas Sejarah, jurusan sejarah. Apa kata diplomat Amerika itu? Wah, itu bagus. Bagus sekali. Karena kita harus mengenal sejarah ini. Anda tahu, dia bilang, tidak ada satupun pemimpin Amerika yang tidak mengenal sejarahnya. Tidak ada ahli-ahli politik Amerika yang tidak mengenal sejarahnya. Mereka harus kental dengan sejarahnya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau ada orang yang mengaku tidak mengenal masa lalu, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin dari bangsa ini, gitu ya. Tapi itu persoalan yang ini. Saya lanjutkan, ya. Nah, karena itu keberhasilan dan kegagalan bangsa di masa lalu itu diturunkan merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga untuk kita masa kini. Ya, mengapa sekian lama Indonesia itu berjuang? Ya, karena kita masih terpisah-pisah dan bentuk perlawanan yang kita lakukan adalah dengan senjata, sementara musuh memakai senjata yang lebih modern. Nah, ketika kita mempergunakan senjata yang lebih modern dan perjuangannya diplomasi, maka itu suatu yang ini yang menjadi pelajaran yang ini, ya. Oleh karena itu saya katakan prestasi dan kegagalan tersebut diwariskan kepada masa kini, pada generasi masa kini untuk digunakan. Jadi kita menggunakannya dengan bukan menerapkannya. Saya tidak menggunakan kata menerapkannya. Digunakan. Bagaimana mereka kalah? Mengapa mereka kalah? Mengapa kita menang dan mengapa menang? Nah, sekarang kita menghadapi tantangan globalisasi, menghadapi industri, menghadapi revolusi industri. Anda bisa bayangkan, kita negara nomor 5 pemakai HP, tetapi kita tidak punya HP di Indonesia. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran bagaimana bangsa kita di masa lalu menghadapi hal yang mengatasi problema ini. Ya, kita adalah penghasil biji coklat, kakao, nomor 3 dunia. Pengekspor biji kakao nomor 3 dunia. Tetapi yang kita pentingkan sekarang ini kalau kita makan coklat adalah coklat Belgia. Yang di sana tidak punya kebun kakao.
Nah, ini bagaimana nasionalisme kita? Ya, apa yang sudah diperjuangkan oleh bangsa kita, oleh nenek moyang kita dalam membangun bangsa ini, mengapa tidak kita teruskan dan mengapa tidak kita revisi? Seperti apa yang kita inginkan pada masa ini disesuaikan dengan masa kini, ya. Oleh karena itu maka mengenal masa lalu untuk bisa memahami masa kini, ya, meningkatkan kehidupan masa kini dan menjadikannya dan mengolahnya kehidupan masa kini bagi kehidupan masa depan. Ya, jadi bukan suatu yang orang mengatakan mewarisi. Kita mewarisinya. Kalau tidak kita bagaimana kalau tidak mewarisinya? Bagaimana kita tahu bahwa batik itu adalah penting untuk kita? Ya. Mengapa Anda memakai hijab kalau kita tidak mewarisi masa lalu yang demikian? Ya. Mengapa umpamanya cara kita bertutur kata itu berbeda dengan orang yang lain? Justru karena kita mewarisi itu, ya. Tetapi tidak berarti kita pasif. Ini yang salah pengertian. Ya, kita mengubahnya, kita mengolahnya, menyesuaikannya dengan kehidupan masa kini seperti begitu, ya. Dan karena itu maka kita gunakan warisan itu mana yang masih cocok dengan kita dan mana yang masih yang sudah tidak cocok dengan kita, ya. Nah, permasalahan pendidikan sejarah. Orang mengatakan bahwa banyak orang yang tidak suka pendidikan sejarah. Memang. Tapi apakah kita fair? Apakah kita jujur? Berapa banyak orang yang suka matematika? Berapa banyak orang yang suka IPS? Berapa banyak orang yang suka IPA? Berapa banyak orang yang suka yang lainnya? Ada mendapatkan juga banyak yang suka, tapi banyak juga yang tidak suka. Ya, demikian juga dengan pendidikan sejarah. Tetapi mengapa? Ya, karena kita kehilangan aspek pedagogiknya. Ya, kita kehilangan aspek pedagogik dan kita terlalu fokus pada fakta sejarah. Ya, sehingga dengan demikian maka unsur pedagogik ini yang membangunkan semangat dan sebagainya itu hilang. Ya. Dan dengan itu maka sebetulnya itu satu persoalan besar dalam pendidikan sejarah, ya. Akibat dari itu maka anak tidak mampu mencapai tujuan pendidikan, berpikir kritis. Sikap. Ya. Sikap itu tidak diajarkan ilmu sejarah, tapi dia ajarkan oleh pendidikan sejarah. Bagaimana cara bersikap berdasarkan tata krama yang sudah kita warisi dari masa lalu. Berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi? Mengapa umpamanya terhadap orang tua kita berkomunikasi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan teman sejawat? Ya. Aktivitas. Ya. Anda bisa melihat umpamanya tokoh-tokoh batik itu melihat apa yang ada dihasilkan pada masa lalu dan sekarang dia kembangkan dengan kreativitas baru sehingga pakaian batik Indonesia menjadi terkenal di mana-mana. Ya, kita kehilangan kreativitas itu ketika kita melihat bagaimana itu Candi Borobudur yang 10 lantai. Ya, 10 lantai itu artinya paling tidak tingginya itu sekitar 20 meter. Ya. Nah, bagaimana Candi Prambanan itu yang tingginya itu 44 meter. 44 meter itu kalau umpamanya diekuivalensikan dengan bangunan masa kini, maka dia 10 lantai, gedung 10 lantai. Paling sedikit, bisa 11 lantai, kalau itu 3,5 meter per lantainya. Anda bisa bayangkan betapa hebatnya. Nah, tetapi kita mengajarkan hanya Candi Borobudur dibangun oleh dinasti ini pada abad ini. Candi Prambanan dibangun oleh dinasti ini pada abad ini. Selesai. Ya, itu abunya sejarah. Tapi kalau kita apa yang mereka sudah hasilkan? Ya, bagaimana umpamanya di Jawa Timur candinya tidak lagi andesit batunya. Jawa Tengah masih pakai batu andesit.
tapi Jawa Timur sudah pakai batu bata merah. Artinya di situ sudah pabrik bata merah, dan itu suatu teknologi yang bukan main pada masa itu. Ya, pada masa Candi Prambanan tadi, siapa yang sudah punya gedung lantai 11, lantai 10 di dunia ini? Nah, ini yang bisa memberikan inspirasi, menyebabkan kita berkreativitas. Ya, seperti begitu. Jadi dengan demikian, di situ masalah yang harus kita tanggulangi. Ya, apa solusinya? Solusinya yang pertama adalah memperkuat aspek pedagogiknya. Ya, yaitu perkembangan kemampuan berpikir, bersikap, berkomunikasi, dan bekerja sama. Ya. Jadi berpikir kritis itu suatu hal yang harus terjadi. Ya. Kalau orang mengatakan bahwa sejarah hanya mewarisi dan tidak bersikap kritis, itu satu hal yang kita yang keliru. Ketika yang mengajar sejarah itu yang keliru. Ya. Karena itu bukan dari nature dari pendidikan sejarah. Ya. Menjadikan masa lalu dan masa kini sebagai satu kajian yang berkelanjutan. Apa yang terjadi masa kini? Ada kelanjutan, ada dasarnya dari masa lalu. Ya, dengan demikian maka kemudian dia bisa mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi masa kini untuk kehidupannya pada masa lalu. Ya, seperti untuk kehidupannya pada masa kini. Ya. Kemudian mengembangkan kemampuan memahami perubahan yang berkelanjutan yang sedang terjadi. Apa sih? Ingat konsep change and continuity. Perubahan dan keberlanjutan itu konsep sejarah. Apa yang sedang terjadi masa lalu dan apa yang terjadi pada masa kini. Bagaimana kita mengadop itu, perubahan-perubahan itu, sehingga menjadi bagian kehidupan kita yang lebih baik. Sehingga kalau umpamanya sekarang terjadi revolusi Industri 4.0, kita tidak dijadikan budak oleh teknologi. Tetapi kita tetap menjadi manusia yang menguasai teknologi. Teknologi adalah untuk ini. Nah, itu kita pelajari bagaimana bangsa kita di masa lalu terhadap teknologi. Penguasanya terhadap teknologi. Nah, ketiga, kemampuannya berpartisipasi untuk kehidupan masa depan. Bagaimana perubahan-perubahan masa depan? Dia tidak boleh tiba-tiba lari sama sekali dan kehilangan jati diri tadi. Sehingga kita mungkin bangsa maju hebat, tapi bukan lagi bangsa Indonesia. Ya, bahasa yang kita gunakan sudah lagi bukan bahasa Indonesia. Adat istiadat yang kita gunakan bukan lagi adat istiadat orang Indonesia. Cara berpikir kita sudah cara berpikir orang lain. Nah, disitulah hancurnya bangsa. Karena itu maka pendidikan sejarah harus mengembangkan 3 kemampuan ini. Kemampuan memahami perubahan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang itu pertama. Yang kedua adalah mengadaptasi perubahan yang dulu terjadi dan sedang terjadi dalam kehidupan masa kini. Dan yang ketiga, ikut berpartisipasi untuk mengarahkan bagaimana ke depan itu kehidupan bangsa ini, ya, secara aktif begitu. Walaupun tentu saja dia akan memerlukan waktu yang panjang. Pengetahuan sejarahnya akan mengatakan kita akan ke sini, arahnya itu ke sini, bukan ke sana. Kalau ke sana kita kehilangan jati diri dan kita tidak lagi menjadi bangsa yang dikenal sebagai orang Indonesia, kita tetap harus di sini. Anda harus ingat bahwa makin tinggi globalisasi, maka orang mengatakan makin kuat nasionalisme suatu bangsa atau dia hancur, ya, karena globalisasi, dan dia akan hancur karena dia kehilangan jati diri. Dia tidak mempelajari masa lampaunya, ya. Nah, karena itu maka masa lampau itu bagian yang sangat penting dari kehidupan kita masa kini. Dan tidak mungkin kita meninggalkannya. Dan masa lampau itu hanya ada pada pelajaran sejarah Indonesia. Ya, masa lampau kita, ya. Kalau kita belajar sejarah dunia itu masa lampau bangsa lain. Tapi kalau kita belajar sejarah Indonesia maka itu adalah
kehidupan masa bangsa kita. Ya, dan dengan demikian maka kita menjadi generasi penerus dan pengubah yang lebih baik lagi untuk kehidupan masa depan. Ya. Karena itu maka sejarah itu harus dipelajari oleh semua anak. Tidak boleh, bukan hanya mata pelajaran pilihan. Dia harus menjadi mata pelajaran wajib. Dan dia tidak boleh dihilangkan dari SMK, SMA, karena fungsinya bukan untuk ilmu sejarah. Ya, kalau mata pelajaran sejarah itu untuk ilmu sejarah dalam kurikulum 2013. Sedangkan mata pelajaran sejarah Indonesia adalah mata pelajaran wajib baik untuk SMA maupun SMK, ya, sebagai pendidikan menengah. Dan itu menjadikan, karena keduanya adalah akan menghasilkan warga negara yang bertanggung jawab pada kehidupan bangsanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih dan nanti kita tunggu untuk diskusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Said Hamid dan maaf atas penyampaian gelarnya tadi. Selanjutnya memasuki materi kedua yaitu Dr. Sardiman yang akan membahas tentang pentingnya pembelajaran sejarah sebagai jejak-jejak di masa lampau Indonesia. Saya akan membacakan CV dari Dr. Sardiman. Yang pertama, beliau adalah tim dari pengembangan kurikulum 2013. Kedua, dia adalah dosen pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dari tahun 1980 hingga sekarang. Namun tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Sardiman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hamid, selamat berjumpa. Sehat-sehat, Prof. Prof. Hamid, sehat. Baik, saya akan menambahkan apa mudah-mudahan yang... Bapak juga demikian, ya, sudah lama kita tidak ketemu. Ya, ya selamat. Ini. Oke. Tahu-tahu suruh ketemu soal sejarah mau ini. Baik, saya pikir Prof. Hamid sudah secara sistematik bicara apa yang kita inginkan. Saya pikir ini bahan diskusi untuk kita semua. Yang arahnya tentu kita semua bisa baca. Ini anak lanang saya nih, Prof. Hamid ini. Jadi bagaimana sebetulnya kemudian menjadi rame-rame karena dipicu oleh isu yang mungkin tidak mengenakan bagi kita semua teman-teman yang pemerhati dan peduli terhadap sejarah. Saya sedikit menambahkan aja, saya pikir apa yang disampaikan Prof. Hamid sudah sangat lengkap. Jadi kebetulan saya baru dihubungi kemarin sore dan baru tahu temanya refleksi jejak masa lampau gitu. Nah, bicara pembelajaran sejarah sebagai refleksi jejak masa lampau, saya tertarik dengan statementnya Huizinga. Dia mengatakan bahwa sejarah itu pertanggungjawaban masa lampau. Supaya paham, loh kok yang ditanggungjawabkan masa lampaunya? Nah, pertanyaannya kan begini, siapa yang mempertanggungjawabkan? Ya, orang yang sekarang ada ini yang mengatakan sejarah bertanggungjawab masa lampau. Gitu. Artinya apa? Bahwa masa lampau yang sudah demikian itu sekarang ini harus dicermati, gitu. Baik buruknya. Gitu. Sehingga sejarah itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Nah, saya pikir ini satu poin menurut saya sangat relevan terkait dengan apa bahwa sebetulnya pembelajaran sejarah itu merupakan refleksi dari jejak-jejak masa lampau. Bagaimana melalui pembelajaran jejak-jejak masa lampau diaktualisasikan. Sehingga terkait dengan itu, Prof. Hamid tadi menegaskan, saya juga ingin menggarisbawahi supaya semua kita tahu, karena mungkin juga ada yang belum tahu Prof. Hamid. Jadi K13 itu lahir sebetulnya dari latar belakangi karena persoalan problem karakter.
Jadi aslinya itu ada peristiwa kecil, waktu itu Pak Wakil Presiden, Pak Budiono, gitu, menyampaikan pada Menteri, cucunya kok cuman pinter ilmu pengetahuan, tapi mungkin dari segi kepribadian dan karakter kok kurang gitu. Ya mungkin dari kesantunan dan lain sebagainya, mungkin itu. Nah, akhirnya Pak Menteri mungkin agak gimana, kemudian Pak Hamid Hasan harus cancut tali wondo gitu. Kemudian mengembangkan kurikulum yang kemudian kita kenal dengan kurikulum 13. Jadi artinya apa? K13 itu lahir karena memang persoalan problem kebangsaan, terutama problem karakter. Gitu. Ini diakui oleh semua pejabat, gitu. Jadi tidak perlu khawatir lah gitu. Nah, tadi disinggung juga oleh Prof. Hamid terkait dengan kita ini punya sejarah dan punya sejarah Indonesia. Saya ingin ingatkan kita semua perlu direnungkan bahwa K13 memang sudah membuat cakupan antara sejarah Indonesia dengan sejarah. Arahnya juga beda, tadi sudah disampaikan. Sejarah itu dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan keilmuan sejarah. Jadi teman-teman nanti yang memang ingin masuk ke prodi sejarah, di perguruan tinggi prodi sejarah ini sudah disiapkan. Kita beri dasar-dasar keilmuan tentang sejarah itu. Nah, sementara sejarah Indonesia memang dalam rangka edukasi untuk membangun karakter bangsa ini gitu. Bahkan mungkin tadi juga Prof. Hamid pada bagian awal mengingatkan jangan lupakan sejarah itu. Kita ini kalau saya ceramah saya sering ngawali gini. Kalau para pejabat kita itu kalau sedang pidato kan sangat mantap, jangan lupakan sejarah gitu. Tapi dalam prakteknya kita ini, mohon maaf, ya bahasa saya ini, kita ini ternyata hanya belajar pelajaran sejarah, tapi tidak pernah belajar dari sejarah. Korupsi itu tertangkapnya kayak gitu aja, fenomena persis sama. Mohon maaf Pak Sardiman, kameranya kurang pas gitu Pak. Mungkin bisa dipaskan lebih dahulu. Terima kasih Bapak. Ya, jadi saya pikir ini menjadi poin yang menurut saya perlu kita garis bawahi bahwa sejarah harus tidak sekedar menjadi alat pidato, tapi harus dimaknai gitu. Pembelajaran sejarah harus bermakna kalau gitu. Nah, saya paham mungkin ada teman-teman kelompok-kelompok yang memang menganggap sejarah itu mungkin membebani gitu. Mungkin dia melihat entah cucunya, entah anaknya, entah tetangganya gitu. Ya menerima pelajaran sejarah ya begitu-begitu mungkin ya hafalan. Jauh seperti yang disampaikan Prof. Hamid tadi. Idealisasinya kan seperti itu, tapi jangan-jangan kita belum mengarah dan belum mendekati ke sana. Nah, keberadaan K13 itu maksudnya untuk memberi arah ke sana. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya pikir juga perlu direnungkan apa yang pernah dinyatakan oleh Bung Karno. Jangan lupakan sejarah itu penting. Sejarah menjadi instrumen pembangunan karakter. Karena Bung Karno secara tegas pernah mengatakan begini, pembangunan tanpa dilandasi pembangunan karakter hanya akan melahirkan generasi kuli. Mungkin statement ini juga perlu menjadi renungan kita bersama. Pembangunan tanpa dilandasi pembangunan karakter, kita hanya melahirkan bangsa kuli. Gitu. Nah, bagaimana pembelajaran sejarah harus menjawab problema-problema dan tantangan seperti itu. Gitu. Jadi makna-makna sejarah seperti yang disampaikan Prof. Hamid itu harus terus diaktualisasikan oleh guru. Saya sering mengatakan memang di depan guru-guru itu, tujuan pembelajaran sejarah itu bukan supaya siswa bisa menjelaskan revolusi Perancis, supaya bisa menjelaskan latar belakang terjadinya proklamasi. Tujuannya bukan itu. Tujuan hakikinya tadi,
bisa berpikir kritis, kreatif. Sejarah itu kalau kita belajar banyak hal, itu menjadi kreatif kita. Tadi sudah sebut karena ada ciri khasnya yang terkait dengan berpikir abad 21 tadi, komunikatif dan kolaboratif. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa pembelajaran sejarah dalam konteks ini itu sebagai alat penghubung. Penghubung siapa? Antar generasi. Kalau tidak ada sejarah, siapa yang menghubungkan generasi kemarin dengan sekarang? Tidak ada. Gimana mau terhubung? Barangnya tidak diakui. Sejarah itu kan aktivitas manusia. Sejarah itu aktivitas manusia. Dan itu menjadi alat penghubung generasi kemarin dengan sekarang. Kalau sejarah hilang, koneksitas itu menjadi hilang antar generasi. Akibatnya apa? Peradaban juga kita tertabik-tabik. Peradaban kita akan terkotak-kotak. Kalau terkotak-kotak tentu tidak survive. Nah, ini sesuai dengan perlunya adanya komunikasi dan kolaborasi. Nah, saya juga ingin saya tambahkan supaya karena ini arahnya akan ingin menjawab supaya sejarah ini tetap bertahan, kan mestinya harus begitu. Kita harus berjuang. Kalau sejarah hilang dari peredaran kurikulum sekolah itu menurut saya kecelakaan sejarah bagi generasi bangsa ini. Saya katakan begitu tegas, Pak. Jadi kalau sampai pelajaran sejarah itu hilang atau mungkin menjadi pilihan itu bukan boleh diambil, boleh tidak. Tidak ada ikatan untuk itu. Berarti itu sebuah kecelakaan bagi kehidupan generasi bangsa kita ini. Kenapa saya katakan begitu tadi? Sejarah itu alat komunikasi, media, koneksitas antar generasi. Saya juga katakan sejarah itu instrumen peradaban. Sejarah itu adalah ideologi kebangsaan. Sejarah Indonesia maksud saya. Sejarah Indonesia itu ideologi kebangsaan. Bagaimana? Oleh karena itu apa? Selalu didengung-dengungkan. Kita juga sangat bangga dan itu sangat wajar. Dan sebutnya itu sangat aplikatif. Kalau guru-guru mau menyadari hal itu, sejarah itulah alat membangun karakter bangsa. Seperti tadi ditegaskan oleh Bung Karno. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang nambah saja Prof. Amit tadi, mungkin ini agak beda, Pak. Jadi saya memang setelah lama tidak di Puskurbuk Prof. Amit, jadi saya sedang merenung sebetulnya ilmu dan agama itu apa tuh. Nah, hasil saya memang agama dan ilmu itu mestinya tidak bisa dipisahkan. Kami sedang mendalami itu, Prof. Jadi salah satunya yang ingin saya sampaikan bahwa sejarah itu menjadi kerangka spiritualisme bagi setiap orang untuk memperteguh ketuhanan seseorang. Nah, contoh misalnya dalam Islam itu, dalam Quran itu hampir 60 buat Quran itu isinya sejarah. Dan sangat menarik, Allah itu di akhir kalimatnya selalu mengatakan, kisah ini kami ceritakan supaya menjadi pelajaran untuk semua orang. Bukan untuk siapa, untuk semua orang. Artinya apa? Tuhan mengajar umatnya yang diciptakan ini dengan sejarah. Di Quran itu sebagian besar. Jadi sejarah dikisahkan supaya menjadi peringatan atau menjadi motivasi sehingga itu menjadi catatan kita. Artinya apa? Kalau Tuhan saja begitu, masa kita tidak mau begitu? Nah, kalimat saya terakhir ini, saudara dan Prof. Amit serta Ardiansyah, mari tetap kita kawal penyederhanaan kurikulum ini. Saya sangat berharap penyederhanaan kurikulum itu menjadi maslahat untuk banyak orang, maslahat untuk bangsa. Jangan sampai kemudian justru mempertebal sekularisme yang akan membuat kesombongan intelektual bangsa Indonesia ini. Mari ingat Tuhan, di sanalah sejarah kaya tentang makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sardiman telah memaparkan materinya. Kita lanjutkan saja, masuki materi ketiga.
yaitu akan membahas tentang pentingnya sejarah sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan nasional, yang akan disampaikan oleh Bapak Sumardiansyah Perdana Kusuma, dan saya akan membacakan CV beliau. Beliau adalah Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, pengalaman profesi di instansi Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud, di instansi Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud, serta instansi Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud. Sebenarnya masih banyak lagi prestasi yang dicapai serta karya ilmiah yang telah ditulis, namun tanpa berlama-lama kepada Bapak Sumardiansyah dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam takzim untuk Prof. Hamid dan Pak Sardiman, guru saya. Saya ingat waktu 2014 kita sama-sama di Puskur mengawal revisi kurikulum 2013. Usia saya 26 tahun ketika itu, Prof. Hamid, Pak Sardiman. Anak muda baru lulus bisa berinteraksi dengan orang-orang hebat dalam desain pengembangan revisi kurikulum. Dan menurut saya itu pengalaman berharga. Nah, masukannya buat kalian nih generasi super milenial, kalau yang lahirnya di atas 95 itu super milenial. Tapi kalau 80 sampai 95 itu masih kategori milenial. Ya, yang muda memang harus bergerak. Surplus demografi memberikan ruang kepada kita untuk mengisi republik ini dalam usia kita dan tentu dengan kapasitas kita. Karena itu sekali lagi salam hormat untuk Prof. Said Hamid Hasan dan Pak Sardiman. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan dua orang yang sangat saya hormati. Bapak Ibu dosen dari UNY serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi saya akan coba mulai dengan salah satu alasan mengapa sejarah penting menjadi mata pelajaran wajib. Saya izin tampilkan pemaparan ya. Nanti baru masuk mengapa sejarah penting dari sisi paradigmatik. Artinya konteks kali ini adalah paradigmatik. Nanti kalau mau pedagogik praksis, beda lagi. Mulai dari pengalaman guru mengajar, model, metode, sampai penilaian. Tapi sekarang kita lebih ke paradigmatik. Nah, izin tampilkan share screen. Sudah kelihatan belum ya? Belum kelihatan ya? Belum. Belum, Mas. Oh ya sudah, gini dulu deh. Nah, ini dulu saya tampilkan sedikit. Ini contoh naskah intelektual kami dari Asosiasi Guru mengenai mengapa sejarah penting. Insya Allah besok akan dimuat di Opini Kompas halaman 6. Nah, nanti silakan dibaca sebagai salah satu sumber belajar ya. Pikiran Prof. Hamid juga banyak saya kutip di sini. Nah, sekarang yang berikutnya ini. Nah, ini menurut saya penting untuk menjelaskan kepada publik mengapa guru sejarah, para dosen-dosen sejarah menjadi vokal dalam mensikapi draft penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional. Ada beberapa poin yang coba kita rumuskan mengapa sejarah Indonesia harus menjadi kelompok dasar ataupun kelompok wajib. Yang pertama tentu, ketika kita memprotes pemerintah dalam konteks struktur kurikulum, maka kaitannya dengan sejarah Indonesia adalah kita menggunakan dalil-dalil kebangsaan yang itu berkaitan erat dengan pembentukan nation and character building. Nah, yang berikutnya, kami juga mengkaji sejarah kurikulum dari mulai tahun 47 sampai 2013, kurang lebih ada 11 kali terjadi pergantian kurikulum. Dan dari sejarah mencatat, mata pelajaran sejarah itu selalu mendapatkan tempat yang layak dalam struktur kurikulum dengan jumlah jam yang proporsional. Nah, yang berikutnya, sejarah itu memang betul yang Prof. Hamid sampaikan, itu bisa dibangun dari dua filsafat. Filsafat esensialis dalam konteks keilmuan, kalau di kurikulum 2013 sejarah kelompok peminatan, dan juga filsafat perennialism, karakter kebangsaan. Nah, menjadi satu kesalahan fatal ketika pemerintah tidak melihat posisi sejarah Indonesia dalam muatan ideologi, dalam konteks pemersatu kita sebagai satu bangsa. Makanya yang kami tuntut adalah kembalikan posisi mata pelajaran sejarah Indonesia ke dalam kelompok dasar atau kelompok wajib. Seperti itu. Jadi agak berbeda nih, sepertinya tim penyusun kurikulum di tingkat pusat, itu arahnya menggunakannya filsafatnya esensialis. Makanya sejarah ditempatkan sebagai pilihan. Dia tidak melihat karakteristik bangsa, sejarah bangsa yang memang kaitannya dengan sejarah Indonesia itu sendiri. Nah, nanti jawabannya di poin selanjutnya. Posisi sejarah Indonesia itu penting dalam rangka membentuk profil pelajar Pancasila.
Karena kalau kita melacak draft dokumen penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional, itu tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Faktanya, tidak mungkin terbentuk profil pelajar Pancasila kalau kita tidak mampu menjaga memori kolektif kita sebagai sebuah bangsa. Mulai dari asal-usul pembentukan manusia di Kepulauan Nusantara, kita mengalami kegemilangan pada masa kerajaan, ketertindasan oleh kolonial, kita bangkit melawan, kita proklamasi, kita pertahankan kemerdekaan itu, dan sampai kepada reformasi seperti sekarang. Dan yang terakhir tentu sejarah Indonesia, PPKN, agama, itu adalah mata pelajaran yang syarat dengan muatan ideologis. Sudah memiliki basis pendukung yang kuat, baik dari sisi masyarakat, praktisi, akademisi, serta mapan sebagai mata pelajaran. LPTK-nya sudah berapa lulusan, ilmu sejarahnya berapa lulusan, guru sejarah berapa yang tersebar. Maka menjadi agak sensitif ketika mengutak-ngatik 3 jenis mata pelajaran ini tanpa alasan yang komprehensif. Terakhir kita katakan kepada Menteri, jabatan Menteri Pendidikan itu jabatan politis. Anda cepat atau lambat akan diganti. Tapi yang namanya sejarah akan terus ada dalam pembentukan republik ini. Selama republik ini masih berdiri, selama bangsa ini masih ada, maka pada titik itu sejarah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan di dalamnya. Nah, itu beberapa kesimpulan, nanti silahkan bisa ditambahkan, bisa dikritisi, tapi ini bisa menjadi satu dalil mengapa sejarah Indonesia harus menjadi kelompok wajib. Nah, sekarang saya mau ke pemaparan ya. Tadi masih pemanasan aja itu. Mohon izin Prof. Hamid, Pak Sardiman, teman-teman mahasiswa. Saya mau coba mengambil pidatonya Bung Karno. Kalau Bung Karno kan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau saya mau pakai bahasa milenial, jangan sekali-kali meremehkan sejarah, kan gitu ya. Jangan sekali-kali meremehkan sejarah. Bentar. Ya. Ya. Materi ini sudah saya sampaikan ketika webinar di UPI yang mengangkat mengenai matinya pelajaran sejarah. Peristiwa itu penting karena menjadi momentum awal terjadinya gerakan masif di berbagai daerah, termasuk oleh kami Asosiasi Guru Sejarah. Jadi memang nanti mungkin di masa depan peristiwa ini kan jadi peristiwa sejarah nih. Maka nanti yang akan menjadi sumber-sumber kunci adalah IKUPI, termasuk Prof. Hamid, ada Asosiasi Guru Sejarah. Nah, maka perlu juga kita merancang satu pemikiran ke depan berangkat dari peristiwa yang ada di masa sekarang. Jangan sekali-kali meremehkan sejarah. Yang pertama, sejarah adalah proses berpikir. Maka kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya sebuah perenungan. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya, itu seperti orang yang kehilangan memori. Ia adalah orang yang pikun atau sakit jiwa. Maka dia kehilangan identitas atau kepribadiannya. Bung Karno mengatakan dalam pidato tahun 66, sesungguhnya kemerdekaan yang kita peroleh sekarang adalah akumulasi dari perjuangan masa lampau. Kita tidak mau bangsa Indonesia di masa depan itu nggak tahu dari mana dirinya berasal, posisinya sekarang ada di mana, ke depan mau berjalan ke arah mana. Nah, itulah sejarah erat kaitannya dengan memori. Nah, kemudian karena bangsa ini mengalami amnesia sejarah, dia tidak tahu dari mana dirinya berasal, maka otomatis dalam pembentukan kemanusiaan, dia gagal menjadi manusia yang berkarakter dan berbudaya. Bagaimana mau berkarakter dan berbudaya? Wong jati dirinya aja dia tidak tahu. Dan jati diri itu baik sebagai manusia maupun sebagai satu bangsa, harus melacaknya dari masa lalu. Harus tahu riwayatnya, asbabun nuzulnya. Nah, menurut saya sangat erat kaitannya antara sejarah sebagai sebuah peristiwa masa lalu dengan proses berpikir ataupun memori. Dan itu diperkuat oleh Wienerberg dan juga John Lucas nanti conscientiousness, sejarah conscientiousness atau kesadaran sejarah. Sesungguhnya sejarah itu tidak terbatas pada pengetahuan atas fakta masa lampau. Ini yang membuat sejarah cenderung membosankan. Karena hanya diwarnai dengan fakta, dengan data. Kita lupa kalau sejarah itu adalah sebuah proses berpikir. Sejarah itu proses yang abstrak bagi generasi milenial maupun super milenial. Mengapa dia abstrak atau asing? Karena peristiwanya sudah lama terjadi di masa lalu. Kita belajar tentang kerajaan Majapahit, maka kita nggak pernah hidup di dalam masa itu gitu loh. Pertanyaannya adalah, sejarah menjadi menarik ketika kita mampu berimajinasi, mampu membangun pikiran kreatif untuk menghubungkan antara masa lalu dengan masa kini. Nah, sehingga bisa kita katakan, belajar sejarah itu membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Karena mengkonkretkan peristiwa masa lalu yang sudah lewat, selain melalui penelitian-penelitian, itu juga perlu kemampuan imajinasi. Bagaimana kita membaca suasana kebatinan berdasarkan zamannya sebuah peristiwa bisa terjadi.
Dan juga sejarah bukan hanya terbatas masa lalu, kemudian kita kaitkan dengan realitas masa sekarang, tapi sejarah juga punya pandangan jauh ke depan. Nanti di slide berikutnya saya bisa paparkan beberapa tokoh yang memiliki pandangan futuristik dengan mengambil latar dari sejarah. Dan jauh daripada proses berpikir, sejarah adalah sebuah kesadaran. Dia bisa mengenal siapa dirinya, dia kenal bangsanya, dan melahirkan satu kearifan dan kebijaksanaan sebagai manusia. Nah, sejarah bukan hanya sebatas romansa, dia bukan hanya cerita-cerita indah tentang kegemilangan kita di masa lalu. Ia adalah referensi bagi kehidupan. Ia juga sebagai panduan dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Sejarah kehilangan makna kalau kita hanya terjebak pada masa lalu. Makanya sejarah harus mampu menghasilkan solusi untuk masalah-masalah yang terjadi pada era kekinian. Misal ketika kita angkat masalah COVID-19, banyak orang lebih suka mengaitkan dengan politik, dengan rezim. Kita lupa, sejarah sudah mengajarkan kita mengenai pandemi di masa lalu. Bagaimana flu Spanyol terjadi pada periode 1918, bagaimana ketika perang di Ponorogo ada wabah kolera, nah dan sebagainya. Kita mau orang ketika belajar sejarah juga mampu menghadirkan satu solusi di masa sekarang berdasarkan kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, itulah kita yang disebut sebagai belajar dari sejarah. Dan juga tentu yang paling baik adalah belajar dari sejarah melalui mata pelajaran sejarah. Nah, kita melihat selama ini konflik ideologi, masalah persatuan, itu semua sudah selesai di sejarah. Soal primordialisme sudah selesai ketika Sumpah Pemuda. Masalah Pancasila sudah selesai ketika proses 29 Mei sampai 1 Juni, yang kemudian berjalan ke 22 Juni, dan satu tarikan nafas dengan 18 Agustus. Tapi faktanya semua itu kembali muncul. Dan itu menandakan memang masyarakat kita masih belum memahami yang namanya sejarah. Masih banyak orang-orang yang berpikir secara ahistoris. Karena itu sejarah juga merupakan panduan dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Kemudian, di dalam sejarah itu terkandung kehidupan. Dalam konteks, sejarah itu bukan benda mati yang disakralkan. Dia selalu bergerak dinamis untuk menemukan kebenaran. Mengacu kepada apa? Mengacu kepada data dan fakta baru, serta penafsiran-penafsiran baru. Maka, akan tepat ketika kita memberikan sebuah ungkapan, sejarah bukanlah suatu yang akhir, melainkan suatu yang mutakhir. Dilihat dari data dan fakta baru dan juga penafsiran-penafsiran baru. Salah satu contohnya dalam gambar adalah tulisannya Prof. Resing mengenai mitos kita dijajah bukan 350 tahun. Beliau melihat dari perspektif hukum, betapa masih ada daerah-daerah seperti misalkan Mandar, yang ketika itu hukumnya berdiri sendiri dengan hukum lokal, karena bukan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kolonial. Nah, ini menarik bagaimana kita mengupdate diri kita terkait dengan penelitian baru, penafsiran baru, dan juga data fakta baru. Pada akhirnya kita harus meyakini sebagai pendidik sejarah, bahwasanya pendidikan sejarah adalah alat transformasi utama untuk mencapai itu semua. Sistem pendidikan, dunia pendidikan, ruang kelas merupakan sarana yang efektif untuk kita mentransformasikan nilai-nilai masa lalu dalam kehidupan masa sekarang untuk proyeksi ke masa depan. Nah, ini sedikit data guru sejarah, terutama yang teman-teman pendidikan sejarah nih, PD aja lulus dari pendidikan sejarah, jumlah guru masih butuh banyak kok guru sejarah. Kita masih defisit kalau mengacu kepada data 2016 ya, karena terakhir ada sensus tahun 2016 oleh Kementerian Pendidikan, kita masih butuh guru SMA itu kurang lebih 17.000. Dan juga, guru SMA itu 19.000, kemudian guru SMA itu kita masih defisit 19.000, guru SMK 29.000. Nah, jadi menurut saya ini menarik. Mudah-mudahan nanti lapangan kerja terbuka untuk semua. Nah, ini beberapa stereotip tentang sejarah. Nanti silahkan dijawab oleh teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen. Apa iya sejarah hanya hafalan? Apa iya sejarah membosankan? Apa iya sejarah tidak penting? Apa iya sejarah sebagai alat legitimasi penguasa? Apa iya sejarah penuh dengan ketidakpastian? Nah, stereotip ini muncul bukan hanya orang-orang di luar kita gitu loh. Ini kan lebih banyak orang-orang di luar kita yang kadang nggak paham. Tapi sebagian dari kita itu masih memandang stereotip seperti ini. Nah, ini menarik. Jangan sampai sejarah kelihatan hebat, kelihatan keren, hanya di kalangan orang-orang sejarah. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang IPA, sejarah menjadi tidak bermakna. Nah, kita harus mampu menjelaskan kepada mereka. Paling tidak ada beberapa jawaban sederhana lah. Yang jelas, sejarah itu bukan sebatas hafalan. Ia adalah keterampilan berpikir. Memang dibangunnya semula dari proses hafalan, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada penalaran tingkat tinggi.
mengapa, bagaimana, hukum sebab akibat, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian sejarah membosankan. Apakah mata pelajaran lain tidak membosankan? Bahasa Indonesia memang nggak ngebosenin, matematika memang tidak ngebosenin. Nah, semua itu relatif, tergantung dari bagaimana guru mengelola pembelajaran. Terakhir, kita mencoba menantang Kemendikbud dan juga beberapa perguruan tinggi. Ayo kita survei bareng bagaimana persepsi siswa terhadap guru sejarah. Apakah membosankan atau sebenarnya itu hanya stereotype? Kami siap mendampingi, karena kalau aksi yang bikin survei dan hasilnya positif, maka akan subjektif. Wajar guru sejarah menyenangkan, karena yang survei asosiasi guru sejarah. Tapi kalau pemerintah berkolaborasi dengan asosiasi guru sejarah, dengan LPTK, dengan perguruan tinggi, maka kita akan menemukan hasil yang objektif. Dan pengalaman kami secara kualitatif ya, guru-guru yang mengajar sejarah, yang ikut MGMP, yang ikut asosiasi guru, lulusan UPI, UNY, UNJ, itu mereka rata-rata menjadi guru favorit gitu loh. Termasuk saya pun secara pribadi boleh diadu dengan guru mapel lain, bagaimana efektivitas dalam pengajaran. Nah, kita harus melawan stereotip ini. Sejarah tidak penting, sejarah penting dalam kehidupan. Selama dia jadi manusia, ya sejarah tidak akan pernah lepas dari masa lalu. Segala yang terjadi di atas muka bumi, di alam semesta, selalu berangkat dari masa lalu. Makanya sejarah sangat penting bagi kehidupan. Kemudian di situ dikatakan sejarah itu selama ini identik dengan pemerintah. Loh, memang sejarah itu syarat dengan muatan ideologis, official history. Karena itu nanti muncul yang namanya sejarah alternatif. Nanti bisa dilacak debat antara Soejatmoko dengan Mr. Muhammad Yamin ketika 14 Desember tahun 57 dalam seminar sejarah nasional. Justru di sini sejarah menjadi menarik. Bagaimana kita bisa berdiskusi, bagaimana kita bisa menggunakan penalaran kita, membangun satu ruang dialog, hukum sebab akibat. Nah, artinya apa? Memang sejarah kaitannya dengan politik pemerintah. Tentu dalam konteks ini politik yang baik dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Tadi Prof. Hamid dan Pak Sardiman sudah menyampaikan. Nah, seperti itu. Kemudian, bicara mengenai masa depan, saya mau mengatakan, bukan hanya Menteri Pendidikan yang bisa berbicara mengenai masa depan. Kalau kita bicara sejarah, para pendiri bangsa sudah bicara masa depan. Saya coba ambil ilustrasi dialog mengenai polemik kebudayaan antara Ki Hajar Dewantoro dengan Sultan Takdir Ali Shahbana. Ini kan juga berbicara mengenai masa depan. Bagaimana bangsa ini mau berjalan ke arah depan? Kalau kata Sultan Takdir, kita harus mengacu pada budaya Barat. Kalau kata Ki Hajar, kita menggunakan budaya Timur. Mereka berdebat dari sisi pemikiran mengenai dalil apa yang kita pakai untuk menuju pada masa depan. Kemudian Romo Mangunwijaya pernah menuliskan satu satire dalam konstelasi pikiran polemik kebudayaan. Dia mengatakan begini, secara de facto yang menang itu adalah Sultan Takdir Ali Shahbana secara de facto. Karena faktanya kebijakan pendidikan kita banyak yang menggunakan perspektif Barat. Tapi secara de jure yang menang itu adalah Ki Hajar Dewantoro dengan pemikirannya dia. Artinya apa? Kita mau mengatakan pikiran-pikiran keindonesiaan itu hanya enak di dalam undang-undang, di dalam konstitusi, diucapkan secara normatif. Tapi ketika terimplementasi, maka pemikiran Barat yang lebih dominan. Nah, itu juga pembicaraan mengenai masa depan. Ini juga pembicaraan mengenai masa depan antara yang tadi saya sebut Soejatmoko dengan Yamin mengenai bagaimana penulisan sejarah. Kaitannya juga dengan pengajaran sejarah. Yamin mengatakan penulisan sejarah harus memiliki muatan filsafat yang menopang ideologi pemerintah atau official history. Kemudian Soejatmoko membantah sejarah harus lepas dari filsafat, kata Soejatmoko. Artinya dimensi keilmuannya harus berdiri secara independen, nggak ada pengaruh politik, nggak ada pengaruh ideologi. Nah, ini menarik. Pembicaraan mengenai masa depan penulisan sejarah itu faktanya masih relevan di masa sekarang, sering dikaji. Dan kemudian Menteri mengatakan, saya tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Nah, ini agak repot juga. Masa depan itu terjadi tidak serta-merta begitu saja, melainkan dari proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Masa lalu, masa kini, baru mau ke masa depan. Jadi kalau dia hanya berbicara mengenai masa depan, maka missing yang terjadi. Nah, itu Menteri gagal konsep juga, dia historis juga. Nah, akibatnya seperti ini. Kurikulum 2013 dengan penyederhanaan kurikulum bertolak belakang. Seperti itu. Atau yang terjadi sebaliknya, dia bertabrakan. Kalau dia mengacu kepada kurikulum 2013, maka sejarah Indonesia harus dilihat dari filsafat perennialisme, bukan dari esensialisme. Ini tampaknya pemangku kebijakan menutup mata terhadap kurikulum 2013, hanya fokus menatap masa depan. Akibatnya historis, terjadi tabrakan dan juga hal yang bertolak belakang.
Nah, seperti ini kita maunya begini, kurikulum 2013 lanjut secara progresif sampai ke penyederhanaan kurikulum. Ini Pak Jokowi pidato ketika 2017 menyatakan sejarah penting karena dari sejarahlah kita bisa mengetahui kebesaran kita sebagai sebuah bangsa. Ini juga Pak Budiono, dia juga menyatakan sejarah penting dalam menopang pembangunan ekonomi dan infrastruktur sebab negara-negara di Asia Timur maju menggunakan pendekatan sejarah, nah menggunakan pendekatan budaya. Ini Lebros, salah satu murid dari Emile Durkheim, dia seorang sejarawan dari Prancis, juga menggunakan pendekatan ekonomi dalam mengkaji peristiwa sejarah. Ini beberapa pemikir futuristik, ada Alvin Toffler, Graham Fuller, Harari. Nah, ini semua orang-orang yang berbicara masa depan, tapi juga menggunakan konteks-konteks masa lalu, sehingga satu peristiwa berkelanjutan. Bung Karno, Syahrir Hatta, ini kurang masa depan apa? Republik ini kan hadir dari imajinasi. Nah, berarti para pendiri bangsa kita itu juga sudah mulai peristiwa untuk membayangkan masa depan. Dan mereka orang-orang yang belajar sejarah. Soekarno, arsitek, belajar sejarah. Kemudian Bung Hatta, ekonom, juga belajar sejarah. Syahrir juga banyak membaca sejarah. Sampai bisa meramal Perang Dunia Kedua, siapa yang akan menang. Kan begitu. Nah, ini menurut saya menarik. Ini juga para pemikir pendidikan kita, mereka juga orang-orang masa depan. Ada Syafi'i, ada Ki Hajar, ada Willem Iskandar. Nah, pendidikan mereka masih relevan, bahkan jadi slogan Kemendikbud. Nah, lalu di mana posisi sejarah dalam draft sosialisasi penyederhanaan kurikulum? Nah, ini yang kita tuntut. Sorry ini SMK, nah ini yang kita tuntut. Dan Menteri sejauh ini, Kementerian Pendidikan, itu seperti menggunakan bahasa politik. Dia memberikan klarifikasi, tapi tidak menjawab persoalan. Dia bicara, tapi tidak menjelaskan apa yang kita tanyakan. Nah, yang kita tanyakan itu seperti ini isu besarnya. Yang pertama, mengapa mata pelajaran sejarah atau sejarah Indonesia itu dimasukkan dalam kelompok pilihan di kelas 11 dan kelas 12. Tuntutannya adalah kita ingin mata pelajaran sejarah Indonesia masuk dalam kelompok dasar atau kelompok wajib. Pemerintah nggak pernah menjawab. Pertanyaan kita yang kedua, mengapa sejarah atau sejarah Indonesia yang harusnya dialek spesialis berdiri sendiri sebagai mata pelajaran jenjang menengah atas, itu menjadi bagian dari IPS di kelas 10. Ini nggak terjawab. Tuntutannya adalah kita mau dikaji ulang. Apakah relevan sejarah Indonesia ataupun sejarah dia diintegrasikan dalam IPS di kelas 10. Saya ralat ya, bukan IPS terpadu, IPS. Sebab kalau IPS terpadu di SD SMP itu gurunya satu, guru IPS. Tapi kalau konsep dalam draft penyederhanaan kurikulum, sejarah, ekonomi, geografi, kemudian sosiologi, itu di kelas 10 menjadi rumpun IPS. Yang ngajar tetap masing-masing guru mata pelajaran. Hanya menggunakan sistem blok, jadi masing-masing hanya mengajar selama 3 bulan dengan alokasi waktu 4 jam di setiap pertemuan. 3 bulan sejarah, 3 bulan ekonomi, 3 bulan sosiologi, 3 bulan geografi. Kita mau dikaji ulang mana landasan akademiknya. Dan Prof. Hamid harusnya memberikan pandangan nanti ketika ini bisa berubah. Karena beliau juga pakar pendidikan IPS. Nah, yang terakhir, sesungguhnya terjadi penghilangan mata pelajaran sejarah atau sejarah Indonesia pada struktur kurikulum SMK. Yang proses ini sudah dimulai dari tahun 2017. Ketika SK Dirjen Dikdasmen itu mengalahkan Permendikbud 60 dan juga Permendikbud 37. Dan bahasa menteri hanya mengatakan sejarah akan tetap ada dalam kurikulum, sejarah tidak dihilangkan. Memang sejarah tidak dihilangkan. Memang sejarah ada dalam struktur kurikulum. Tapi konteksnya adalah kenapa digeser posisinya. Konteksnya adalah kenapa digabungkan menjadi IPS di kelas 10. Konteksnya adalah penghilangan terjadi di SMK. Nah, ini yang teman-teman harus memahami sehingga ini bukan hoax. Dokumennya ada gitu loh, datanya ada. Kok kita teriak-teriak karena kita melakukan tindakan preventif. Jangan sampai ketika tidak ada kontrol sosial dari kita, draft itu menjadi satu kebijakan final, siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, karena itu kita melakukan tindakan preventif. Kita juga menggunakan ruang dialog, kita juga menggunakan berbagai kajian, memberikan dalil-dalil. Nah, jadi bukan hal yang kita membabi buta seperti itu gitu loh. Dan jelas guru ataupun para dosen bukan hanya sebatas kaum intelektual, tapi bagaimana menjadi intelektual transformatif. Bukan hanya mengajar, berkutat dengan administrasi, tapi mampu menghasilkan perubahan sosial, mampu memberikan kebermaknaan di masyarakat. Kita ingin kaum intelektual bukan hanya menjadi intelektual di dalam kampus, hanya textbook, tapi juga menjadi satu alat transformasi bagi masyarakat banyak, terutama dalam konteks peradaban kebangsaan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Suwardiansyah telah memaparkan materi. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab saja langsung. Nah, untuk peserta yang ingin bertanya, bisa tulis di chat dengan menuliskan nama serta instansinya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, kembali lagi saya tegaskan, bisa ditulis kolom chat dengan menuliskan nama serta instansinya. Nggak boleh bertanya langsung, Mbak. Mungkin bisa ditulis dulu namanya serta instansinya. Kalau langsung bicara bisa nggak? Bicara langsungnya bisa. Ini yang ngomong ketua aksi Jogja nih. Lagi kuliah di S2 UNY, muridnya Pak Sardiman. Ini lagi bersama siapa ini, Mas Pres? Ya itu. Mas Endar ya. Iya. Baik, boleh nih Mbak ya? Iya, dipersilahkan Pak. Ya. Terima kasih sekali Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Said Hamid Hasan, yang sangat saya hormati juga ayahanda saya, Bapak Sardiman, Mas Presiden yang sangat saya kagumi juga, dan Bapak Ibu yang lain. Perkenankan pada kesempatan sore hari ini saya mungkin tidak bertanya sajalah, tetapi saya bicara mewakili dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada forum yang mulia ini. Beberapa kali kami mengadakan rapat bersama teman-teman pengurus, dan insya Allah juga ini sekaligus informasi bahwa besok hari Sabtu tanggal 3 Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta dan MGMP Sejarah SMA, MA, SMK se-Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan mengadakan forum ilmiah dengan menghadirkan Ayahanda Sardiman juga dalam rangka merespon fenomena yang terjadi pada saat ini, dan juga kita akan berusaha ketika seperti ini terjadi hal seperti ini, mungkin salah satu sikap bijak yang bisa kita lakukan itu adalah mengevaluasi ataupun merefleksi diri kita selaku pendidik sejarah. Nah, besok akan kami bersama Ayahanda Sardiman akan merefleksi bagaimana dinamika pendidikan sejarah sejarah Indonesia di Indonesia dan khususnya di Yogyakarta. Dan kemudian nanti akan disusul dengan workshop penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi ada dua hal yang kami tekankan di sini, bahwa kami Aksi DIY bersama MGMP beserta seluruh guru sejarah SMA, MA, SMK se-DIY akan tetap merespon dan mensupport dari kebijakan dan yang diperjuangkan oleh Aksi Pusat, dan juga kami merespon bahwa apapun yang terjadi kami tetap ingin membuktikan bahwa guru sejarah itu eksis. Bahkan kami mendapatkan amanah dari Ayahanda Sardiman itu untuk menyusun RPP ideal untuk guru sejarah di DIY. Nah, insya Allah tanggal 3 besok itu akan kami estoaken apa yang menjadi amanah dan tugas dari Ayahanda. Dan kemudian kepada Mas Presiden, pokoknya Aksi Jogja tetap mendukung Mas Presiden dan seluruh aksi di seluruh Indonesia untuk perjuangan kita bersama. Terima kasih. Kalau benar didukung Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi.
Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Akan saya bacakan ya, Pak. Dari Muhammad Rosi Siumapari, dari alumni pendidikan sejarah, ada pertanyaan. Jikapun konsep draft ini tetap ditetapkan, apa tindakan kita? Jika dilihat tingkat politik kebijakannya tidak mengarah kepada perubahan draft yang bisa terlihat dari tim pengusung dan komen dari para Pak Menteri. Mungkin bisa dijawab. Ya, saya coba jawab, nanti dibantu oleh Pak Sardim dan Prof. Hamid. Jadi tadi pagi kita sempat diskusi ya Prof ya di WA ya. Memang ada tiga kemungkinan. Silakan. Yang pertama, pemerintah akan tetap menggunakan draft tersebut hanya mengakomodir posisi mata pelajaran sejarah Indonesia dalam kelompok dasar. Jadi struktur kurikulum itu masih digunakan, tapi mengakomodir sejarah Indonesia masuk dalam kelompok dasar. Kemungkinan yang kedua, pemerintah akan merombak total struktur kurikulum tersebut dan memberikan ruang untuk para pakar mengkaji struktur itu agar melibatkan publik di dalam penyusunannya. Kan sekarang ini serta-merta tiba-tiba jadi aja struktur. Nah, itu agak problematik juga. Atau yang ketiga, yang terburuk ya, menteri sama sekali tidak mendengar teriakan-teriakan kita, ruang-ruang diskusi kita, dalil-dalil kita, sehingga dia kekeh tetap menjalankan draft struktur kurikulum itu, yang bermasalah itu, yang menempatkan sejarah dalam kelompok pilihan. Nah, inilah tentu kita perlu berkolaborasi, gotong royong menyusun strategi. Makanya ada Prof. Hamid dari APPS, pakar kurikulum, ada Asosiasi Guru, ada PPSI, P3SI, MSI, MGMP, mahasiswa, yang memang perlu ada satu gerakan sosial untuk menekan pemerintah dalam konteks kalau dia tidak bisa menjelaskan dalilnya, mengapa dia tetap kekeh memasukkan sejarah Indonesia dalam pilihan, maka pada titik itu menteri blunder. Yang tadi saya katakan, ketika menteri blunder dalam kebijakannya, apalagi terkait dengan mata pelajaran sejarah, pada titik itu dia menjadi musuh kita, musuh guru sejarah, musuh sejarawan, bahkan musuh bangsa Indonesia. Kan kita nggak mau menteri akan dikenang dalam memori kolektif. Guru-guru sejarah dan juga sejarawan, pernah ada satu periode Menteri Pendidikan dan Kebudayaan keliru dalam menjalankan kebijakan kurikulum dengan menghilangkan peran penting dari mata pelajaran sejarah. Dan ini selalu kita ingatkan, jabatan menteri, jabatan politis, cepat atau lambat akan diganti, tapi yang namanya sejarah, dia akan terus ada seiring dengan keberadaan Republik ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita optimis lah, makanya kita coba audiensi nanti dengan teman-teman IKUP, teman-teman APPS, MSI, Aksi. Sebetulnya kalau kita lihat petisi ya, kita juga buat petisi, sampai sore ini sudah hampir 25.000 dan akan terus bertambah. Tuntutannya itu sebetulnya sebelum ke menteri, itu ke Pak Jokowi itu. Jadi Presiden Republik Indonesia, kemudian Menteri Pendidikan, barulah kemudian DPR MPR, terus ke bawah itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau diperhatikan Prof. Hamid, Pak Sardiman, teman-teman, sejak kita bikin webinar di IKUP, itu Kompas hampir selalu meliput setiap kegiatan yang berkaitan dengan isu mata pelajaran sejarah. Bahkan kalau kita mau mengatakan peran Kompas itu penting, sebab di meja Pak Jokowi, salah satu koran yang tersedia itu koran Kompas. Isu ini sudah masuk sampai ke istana. Bu Mega sudah bilang, sejarah penting, kalau perlu diajarkan dari SD, SMP, SMA. Wakil Ketua MPR sudah bicara, anggota-anggota Dewan sudah bicara. Nah, harusnya menteri itu nggak nekat gitu loh. Kecuali dia punya motif lain yang kita nggak tahu motifnya apa. Jadi secara optimistik, kita yakin kita berjuang di jalur yang benar, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus mengembalikan posisi mata pelajaran sejarah Indonesia dalam kelompok wajib atau kelompok dasar. Nanti kalau bicaranya substansi, ini hal yang berbeda. Sebab bicara substansi, ada yang namanya dokumen capaian pembelajaran sejarah. Mohon izin Pak Sardiman, Prof. Hamid, memang saya menjadi bagian di dalamnya, saya yang menyusun capaian pembelajaran sejarah. Nah, kalau konteksnya itu, maka insya Allah kita siap untuk berdiskusi secara konten. Namun perjuangan kita sekarang yang paling urgent adalah struktur kurikulumnya harus diubah agar berpihak kepada kita, berpihak kepada sejarah. Nah, itu yang paling penting, seperti itu. Enggak begitu, Pak Sumar. Ya, jadi, silakan. Bagi saya, lihat dari segi kurikulum, mohon maaf, strukturnya itu tetap saja.
Karena itu ada struktur, dan struktur itu ada kelompok mata pelajaran wajib. Kalau strukturnya kita ubah, tidak ada mata pelajaran wajib, itu yang susah. Ya, hanya sekarang bagaimana menempatkan mata pelajaran sejarah di dalam struktur itu bagian dari mata pelajaran wajib, itu yang kita perjuangkan. Jadi kita tidak mencoba untuk mengubah struktur. Ya, struktur itu kelompok wajib seperti juga kelompok A di dalam kurikulum 2013 itu adalah kelompok wajib. Itu struktur. Kemudian ada kelompok pilihan. Itu struktur. Ya, kalau kita tidak punya mata pelajaran wajib, ya tidak jadi perjuangan kita habis begitu. Ya, sebab yang kita perjuangkan itu bukan mengubah struktur, tetapi dia tetap mata kelompok wajib dan kelompok ini sejak dari zaman dulu juga. Itu kelompok wajib kalau kita belajar sejarah itu ada. Nah ini seperti Pancasila, agama itu masuk dalam kelompok wajib. Ya, jadi itu struktur. Bukan mata pelajarannya dulu. Nah, baru kita memperjuangkan mata pelajaran sejarah karena struktur itu tidak kita utak-atik menjadi bagian dari ini. Karena kalau kita berpikir mengembangkan kurikulum, yang kita kembangkan dulu struktur. Nah, setelah itu baru berdasarkan posisi mata pelajaran itu dalam mencapai tujuan, maka kita tempatkan dia apakah dia wajib ataukah dia pilihan. Ya, nah di SD, SMP itu tidak ada kelompok wajib dan semuanya semua wajib. Ya, jadi dengan demikian itu tidak ada pilihan. Sementara di SMA itu harus ada yang wajib karena ada penjurusan. Ada yang wajib, ada yang pilihan karena itu ada penjurusan. Nah, kita tidak ingin dia masuk ke dalam hanya pilihan, tapi adalah pada wajib sejarah Indonesia. Kalau dia mau masuk ke pilihan, silakan pada sejarah, bukan sejarah Indonesia. Jadi seperti kurikulum 2013 ada sejarah Indonesia yang wajib di SMA dan di SMK, dan ada mata pelajaran sejarah yang sifatnya pilihan. Jadi kalau kita memperjuangkan lagi perubahan struktur, nanti mau masuk kemana itu sejarah Indonesia. Ya, kalau dia semua wajib, itu tidak ada lagi penjurusan di SMA seperti begitu ya. Jadi dengan demikian kita tidak meminta mengubah struktur, tetapi kita meminta apa isi struktur itu, yaitu mata pelajaran sejarah Indonesia yang sekarang masuk dalam kelompok pilihan menjadi mata pelajaran di dalam kelompok wajib. Saya kira itu juga pernyataan aksi, ya. Jadi dengan demikian itu juga pernyataan IKA Pendidikan Sejarah UPI. Ya, jadi dengan demikian kita stick di sana seperti begitu. Nah, jadi ini? Nah, bagaimana dengan perjuangan ini ke depan? Seperti tadi saya katakan bahwa kurikulum itu adalah tidak hanya masalah akademik, tetapi kurikulum itu juga adalah kebijakan politik. Karena itu kalau sampai menteri mengabaikan ini, kita harus membuka suatu dialog politik dengan DPR, atau dari sekarang kita sudah harus membuka dialog politik dengan DPR supaya DPR juga memberikan pressure kepada menteri untuk hal itu. Dan saya dengar Komisi 10 juga sudah mulai bicara tentang itu gitu kan. Ya, jadi kalau Ibu Mega mulai bicara tentang itu juga baik. Nah, sekarang kalau Pak Sumar punya koneksi, itu bagaimana kita bicara dengan pimpinan-pimpinan politik yang lain, ya. Nah, NU, ya, Muhammadiyah, juga umpamanya Golkar, ya.
ini kekuatan politik yang harus kemudian memperkuat itu, gitu kan. Kita tetap dengan jalur akademik, tapi kita harus membuka dialog supaya kekuatan politik ini juga menjadi suatu kekuatan baru pada kita. Seperti tadi media massa yang Pak Sumar katakan, Kompas, seperti begitu ya, sudah menjadi satu kekuatan kita karena dia walaupun tidak dalam bentuk headline, tapi dia sudah menulis bagian situ bagaimana kita bergerak, gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang itu di sana ya, jadi jangan kita membuka wilayah peperangan seperti kata Pon siapa itu yang dari Jerman ketika akan membentuk negara Jerman ya. Nah, oke, kita terima strukturnya seperti begitu ya, tetapi kita minta mata pelajaran sejarahnya, sejarah Indonesianya masuk ke dalam kelompok wajib. Itu saran saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hamid, sudah dikoreksi. Sebetulnya konteks perubahan itu begini Prof, bukan struktur secara umum ya, tapi mengembalikan posisi mata pelajaran sejarah Indonesia yang bergeser dari kelompok wajib atau kalau dalam struktur yang baru namanya kelompok dasar kepada pilihan. Nah, jadi pengertian berubahnya itu adalah kita kembalikan posisi sejarah Indonesia ke dalam kelompok dasar atau kelompok wajib. Nah, arahnya seperti itu Prof. Mohon maaf kalau memang tafsirnya seolah-olah perubahan struktur itu kan berubah secara total. Itu yang kita masukkan ya. Okay. Kita mau geser posisinya jadi kepada hitohnya gitu. Nah, ini kita bicara masalah istilah teknis. Jadi kita tidak mengubah struktur, tapi yang kita minta ubah itu anggota struktur. Ya. Jadi yang tadi wajib atau dasar, nah, anggotanya itu harus ditambah dengan sejarah Indonesia. Betul. Jadi, sejarah Indonesia tidak lagi di anggota pilihan, tapi di anggota dasar atau wajib. Kalau kita mengubah struktur, bisa-bisa artinya semua pilihan atau semua wajib. Itu kita minta mengubah struktur ya. Jadi karena itu struktur itu adalah istilah teknis, technical term gitu kan, istilah teknis itu. Gitu. Terima kasih. Tapi maksud saya nanti masuk Pak Sumar, saya cuma mengatakan istilah teknis, oke, kita ubah semuanya, semua menjadi mata pelajaran pilihan. Nah kan nggak tercapai semua tujuan kita, gitu kan, seperti begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Said dan Bapak Sumardiansyah. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ada pertanyaan dari Ibu Titi Kurniati dari SMA 1 Duku, Magelang, Jawa Tengah. Pada masa pandemi ini sudah ada kurikulum darurat dengan KD Mapel Sejarah yang dibuat simpel dan lebih kronologis dan tertata dibanding KD kurikulum 2013. Tetapi karena masih ada 3 poin pilihan, maka banyak sekolah tetap menerapkan kurikulum 2013 yang utuh. Tidak kemudian menerapkan kurikulum darurat karena berkaitan dengan era POT. Bagaimana pendapat Pak Sardiman dan Pak Sumardiansyah? Terima kasih. Mungkin siapa itu pertanyaannya? Jadi kalau memang sekolah diberi pilihan ya. Jadi dengan demikian kalau sekarang faktanya menyebutkan bahwa mereka lebih banyak memilih kurikulum 2013, itu bagus ya. Tetapi kurikulum yang sementara itu yang dikatakan kurikulum darurat itu, dia tidak mengubah kurikulum 2013 dalam struktur. Demikian posisi mata pelajaran sejarah Indonesia tetap dalam struktur A, sedangkan mata pelajaran sejarah dalam kelompok pilihan B, ya. Nah, tetapi yang dia adalah pada KD-KD-nya, yang dia sederhanakan pada KD-KD-nya, seperti begitu. Ya. Nah, kalau itu penyederhanaan pada KD untuk kurikulum yang akan datang pun memang kita harus tinjau kembali. Walaupun saya ingin katakan kepada kita semua, saya punya data 3 halaman ini mengenai bukti bahwa mata pelajaran di kita itu tidak lebih banyak dari mata pelajaran di negara lain.
Ini selalu dikumpul-gempolkan oleh orang-orang tertentu sehingga dikatakan kepada guru bahwa mata pelajaran kita itu lebih banyak. Itu bohong. Saya bisa katakan itu bohong. Mata pelajaran di kita itu jauh lebih sedikit atau sama dengan mata pelajaran di tempat lain. Kita SD saja cuma 8, Jepang itu 10 mata pelajarannya. Ya. Jadi dengan demikian maka itu jelas kalau dikatakan penyederhanaan kurikulum itu karena mata pelajaran di kita banyak, maka itu bohong. Ya, tidak ada bukti untuk itu. Ya, mata pelajaran kita SD saja 8, Malaysia itu 9. Seperti itu, ya. Di SMP hampir sama dengan tempat lain. Di SMP terkadang kita lebih banyak, tapi terkadang kita lebih sedikit dari sekolah di negara lain. Ya, jadi dengan demikian, kalau ada yang mengatakan itu dan itu dasar dari penyederhanaan, maka itu jelas dia tidak belajar kurikulum. Ya, saya mengajar S3 studi komputer. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Said. Mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Sardiman. Bu Titi tadi, jadi begini, mohon mari apa yang disampaikan Prof. Hamid tentang struktur wajib dan pilihan itu harus dipahami filosofinya gitu. Nah, konsepsinya ada di mana, terus nanti yang dimaksud dengan dasar dan pilihan itu, konsep dasarnya itu seperti apa, supaya nanti tidak salah menempatkan. Karena yang jelas di K13 itu sudah sangat jelas kelompok wajib itu dalam rangka untuk membuat manusia Indonesia. Sedangkan yang pilihan memang jalur minat dari masing-masing nanti setelah lulus SMA, SMK itu mau kemana gitu. Nah, sehingga ditata sedemikian rupa di K13 itu ada sejarah. Karena untuk apa? Mempersiapkan bagi anak-anak kita yang memang nanti berminat di sejarah. Sedangkan di sejarah Indonesia jelas satu rumpun, artinya dalam konteks satu fungsi gitu untuk membuat manusia Indonesia. Gitu. Nah, ini perlu ditegaskan dulu. Nah, cuman saya tidak bisa memilih karena saya tidak tahu persis bentuk penyederhanaan yang sekarang ada di sekolah ibu itu kayak apa. Tapi tadi kan diinformasikan karena cenderung memakai yang K13 sebetulnya tadi yang dikaitkan dengan persoalan yang penyederhanaan sudah lebih kronologis, saya juga khawatir juga gitu. Khawatirnya begini, kami mengikuti Prof. Hamid sudah bertahun-tahun untuk mencoba membuat susunan KIKD, artinya KD-KD sejarah Indonesia dengan sejarah itu berbeda. Gitu. Nah, takut saya tadi yang penyederhanaan sudah kronologis itu antar sejarah dan sejarah Indonesia cuma satu. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami. Sekali lagi, karena tadi kan ada pengakuan penyederhanaan yang sudah relatif kronologis, yang dibanding dengan K13 tadi kan gitu, Putih tadi. Yang tentu kami agak bertanyanya adalah jangan-jangan memang struktur KD-KD isi di mapel sejarah Indonesia dan sejarah kurang dipahami oleh kita semua gitu. Nah, oleh karena itu memang kalau kita kembali pada konsep yang sudah dirancang, paling tidak terakhir itu kapan Prof. 2015 ya kita menata KD-KD 2014-2015 ya, 2015 sudah sosialisasi waktu itu Pak. Ya itu kan kita sudah menata KD-KD yang sangat beda gitu antara sejarah dan sejarah Indonesia gitu. Nah, saya pikir itu komentar saya dulu Mbak Salvat. Ya. Yang pertanyaan Mbak Titi tadi. Karena tadi saya agak kok tiba-tiba keluar bahwa yang penyederhanaan sudah logis dibanding K13 gitu loh. Nah itu saya justru ada ketakutan jangan-jangan pembacaan terhadap KD-KD di sejarah Indonesia dan sejarah itu menjadi konfus lagi gitu. Mungkin itu komentar saya saja gitu.
Baik. Mungkin dalam praktek, Mas. Iya. Baik, terima kasih Bapak Sardiman. Apakah ada tambahan lagi? Ada Mbak Safah. Ya. Jadi ada satu pertanyaan misterius Pak Sardiman, Prof. Hamid, yang belum dijawab oleh pemerintah. Dan ini menjadi pertanyaan besar, baik itu dari mulai elit kita, anggota dewan, sampai kepada guru. Yang pertama, pertanyaannya begini. Apakah penyederhanaan kurikulum itu merupakan penyempurnaan atau revisi dari kurikulum 2013? Sehingga yang disebut penyederhanaan kurikulum itu masih dalam rumah besar yang namanya kurikulum 2013. Kalau memang seperti itu, maka sepertinya memang agak keliru ketika ingin ada naskah akademik baru, filosofi baru. Karena sesungguhnya itu kurikulum 2013 yang disempurnakan di beberapa bagian. Misal kompetensi dasar. Nah, tapi kan ini enggak ya, ini muncul struktur kurikulum baru. Nah, itu yang repot. Yang pertanyaan kedua, apakah yang disebut penyederhanaan kurikulum itu menggantikan kurikulum 2013, artinya kurikulum baru? Kalau seperti itu, maka betul perlu naskah akademik baru, landasan filosofi baru, psikologi baru, sosiologis baru. Dan faktanya struktur kurikulumnya baru. Nah, berarti kan kita bertanya, ini tampaknya perubahan kurikulum baru nih menggantikan kurikulum 2013. Ataukah yang ketiga nih, Prof. Hamid, Pak Sardiman, ini kan gayanya menteri suka yang abu-abu kan, maksudnya begini, bagi sekolah yang nyaman, tetap menggunakan kurikulum 2013, Permen 34, 35, 36, 37. Tapi bagi sekolah yang siap untuk melangkah ke yang lebih baik atau disebut sekolah penggerak, maka menggunakan yang namanya penyederhanaan kurikulum. Jadi nanti kemungkinan di lapangan akan ada dua pelaksanaan kurikulum. Sekolah penggerak menggunakan penyederhanaan dan sekolah lain menggunakan kurikulum 2013. Ini pertanyaan dasar yang belum terjawab. Kemendikbud harus jujur, ini kurikulum baru yang benar-benar baru, menggantikan kurikulum 2013, atau ini masih dalam rumah besar kurikulum 2013, yang kita tata beberapa bagian yang memang itu perlu diperbaiki, terutama kompetensi dasar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sardiman, konteksnya itu sebetulnya adalah ketika kemarin terjadi pandemi, maka Puskur, Pusmenjar, kebetulan saya terlibat juga, Direktorat SMA, itu melakukan relaksasi KD. Relaksasi KD itu konteksnya masih kurikulum 2013, Prof. Hamid, Pak Sardiman. Hanya KD-KD esensial ditata ulang, bisa diintegrasikan atau direformulasikan agar beban belajar siswa dan beban mengajar guru tidak berat. Jadi masih mengacu kepada Permen 37 sebetulnya. KD-KD-nya disederhanakan. Nah, yang kemudian menjadi problematik adalah tidak lama setelah dilakukan penyederhanaan atau relaksasi KD, terbit Kepmen nomor 719. Kepmen 719 ini yang bikin guru pusing. Dalam Kepmen 719 ada 3 poin. Yang pertama, sekolah di masa pandemi boleh menggunakan KD-KD pada kurikulum 2013. Artinya Permendikbud 37. Nah, boleh seperti itu. Atau di masa pandemi sekolah boleh menggunakan KD-KD yang dikeluarkan oleh SK Kabalitbang. Jadi yang disebut penyederhanaan KD itu dilakukan oleh Kabalitbang, oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Pak Sardiman, yang adaptasi selama pandemi. Atau yang ketiga, yang pertanyaan Ibu tadi, yang bikin sekolah pusing, ada ruang di mana sekolah, guru, itu melakukan penyederhanaan KD secara mandiri, tanpa menggunakan KD-KD pada kurikulum 2013, Permen 37, atau menggunakan KD-KD yang sudah disederhanakan oleh SK Kabalitbang. Nah, ini yang teman-teman kemudian jadi pusing. Kemudian pertanyaan Pak Sardiman tadi, kekhawatiran, apakah terjadi pemotongan yang luar biasa? Memang saya sempat mereview Pak Sardiman, jadi saya ingat betul poin mana yang dipotong. Misalkan begini, saya ambil contoh. Ketika belum ada penyederhanaan, yang namanya proses masuk Hindu-Buddha dan proses masuk Islam, itu KD berdiri sendiri. Awal mula masuk ya Pak Sardiman, Prof. Hamid. Kemudian perkembangannya dalam berbagai aspek, itu KD yang berdiri sendiri juga. Dalam penyederhanaan kurikulum, itu kita gabungin proses masuk dan perkembangan menjadi satu KD. Jadi memang kita juga hati-hati ketika menyederhanakan, jangan sampai substansinya hilang. Nah, nanti Pak Sardiman saya siap kirim KD-KD yang disederhanakan oleh SK Kabalitbang, nanti bisa kita lacak. Kemudian yang terakhir, Prof. Hamid, Pak Sardiman, kita juga kan waktu itu keliling ya, jadi instruktur, Prof. Hamid juga supervisi. Jadi memang apa ya, sekian triliun sudah banyak dikeluarkan untuk kurikulum 2013. Dan guru-guru saya pikir sudah nyaman lah
belum ada dalil yang bisa membantah kurikulum 2013 harus diganti menjadi kurikulum yang baru. Beberapa kelemahan iya, tapi mengganti total saya pikir perlu berpikir ulang tuh pemerintah, belum tepat saya pikir. Tapi intinya begini, memang untuk sejarah Prof. Hamid Pasardiman, pengalaman kami di Asosiasi Guru di MGMP, itu kemampuan guru membaca KD dan juga mengembangkan KD itu masih belum optimal. Contoh sederhana, karena kita kan ada di tim, jadi kita tahu suasana kebatinan, kita tahu konteks. Misalkan begini, Prof. Hamid selalu mengatakan, kenapa yang namanya berpikir sejarah, konsep-konsep itu diberikan di KD-KD awal. Karena untuk menjadi pisau analisis pada KD-KD berikutnya. Guru melewatkan materi konsep-konsep ini, konsep dasar. Padahal ini merupakan skill keterampilan fundamental untuk pisau analisis kepada peristiwa. Itu contoh implementasi yang gagal. Yang kedua, sinkronik diakronik, kalau Pak Sardiman dan Prof. Hamid ingat, itu kan ada di sejarah Indonesia, ada di sejarah peminatan. Hindu, Buddha, Islam itu ada di sejarah Indonesia dengan Hindu, Buddha, Islam, maritim di sejarah peminatan. Memang guru hanya terpaku kepada buku teks, bukan melihat KD. Ketika KD berubah, buku teksnya belum berubah. Sehingga terjadi bias, mengajar bukan ngikutin KD tapi ngikutin buku teks. Repotnya lagi, buku-buku teks yang ditulis oleh swasta itu gagal membaca KD. Sehingga sinkronik diakronik pada sejarah Indonesia itu dinarasikan ulang, sinkronik diakroniknya di sejarah kelompok peminatan. Padahal kalau kita mengerti KD, bisa membaca KD, sinkronik diakronik dalam sejarah Indonesia, itu kan jelas kalimat kita, Pak Sardiman, Prof. Hamid, dalam peristiwa sejarah. Artinya kita bisa mengambil contoh peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, termasuk kehidupan keseharian. Tapi sinkronik diakronik di sejarah kelompok peminatan, dalam karya sejarah. Kan gitu ya, kita tulis karya sejarah. Artinya apa? Anak harus banyak baca historiografi. Belajarnya di perpustakaan. Kan gitu. Hindu, Buddha, Islam di sejarah Indonesia, itu yang bersifat umum, kerajaan besar. Di sejarah kelompok peminatan, fokus kepada sektor maritim. Atau menumbuh kembangkan kerajaan-kerajaan lokal yang bercorak maritim. Nah, ini gagal dibaca oleh guru. Dan juga gagal dibaca oleh penerbit. Makanya Pak Sardiman dulu, saya ingat sering japri saya tuh. Ayo Mas Sumardiansah, kita bikin buku teks sama Prof. Hamid, sama Pak Iskandar. Karena yang tahu suasana kebatinan KD, isi KD adalah kita. Namun karena kesibukan satu sama lain, niat baik itu belum terrealisasi sampai sekarang. Nah, memang ada beberapa hal yang menurut saya dari sisi KD, Prof. Hamid, Pak Sardiman, perlu kita tata ulang, perlu kita perbaiki. Agar lebih mudah dibaca dan dikembangkan oleh guru, terutama di ruang-ruang kelas. Begitu sih, saya pikir Mbak Moderator ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Sumardiansyah. Mengingat waktu... Boleh Mbak, sudah. Halo Mbak, bisa nambahkan sedikit Mbak? Oh iya, boleh, baik Pak. Ya, mungkin ini dalam politik perjuangan, saya ingin menambahkan ini. Tadi saran Prof. Hamid saya pikir menarik. Di beberapa dialog mungkin bagaimana kita tempuh, termasuk dialog dengan perwakilan, artinya anggota DPR, karena sebetulnya anggota DPR dan MPR sebenarnya sudah, menurut saya lihat itu sudah satu bahasa. Tidak mungkin sejarah itu dihilangkan. Nah kalau itu kemudian kita ada skenario, termasuk ada dialog dengan mereka, karena tadi Prof. Hamid kan mengusulkan misalnya dialog dengan partai-partai yang lain dan seterusnya. Dan yang kedua memang perlu audiensi secara resmi kepada siapa, kepada menteri atau kepada siapa yang memang relevan dengan persoalan kurikulum ini. Dan tadi disampaikan bahwa Kompas sudah hampir setiap hari memuat dengan isu tentang hal itu. Saya pikir itu bagus. Oleh karena itu mungkin mari yang di daerah-daerah galakkan koran-koran daerah, kemudian menulis isu ini di koran-koran di setiap daerah sehingga menjadi gerakan akademi yang cukup masif dalam rangka untuk tetap bagaimana struktur kurikulum itu esensinya tidak berubah. Ada kurikulum wajib atau dasar yang tadi saya filosofinya seperti apa yang sekarang itu. Kemudian ada pilihan karena untuk mewadahi teman-teman kita, adik-adik kita yang memang ingin masuk di pendidikan sejarah atau masuk di ilmu
sejarah. Mungkin itu penegasan saya terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Amin. Saya pikir perlu ditindaklanjuti oleh aksi. Gitu. Ya. Terima kasih. Nanti malam Pak Sardiman kebetulan saya, Prof. Hamid, Ketua MSI, Ketua P3SI, PPSI nanti mau rapat untuk menyusun satu skenario, termasuk audiensi dengan Menteri, Kepala Puskur, anggota Dewan, termasuk Pak Jokowi ya Prof. Hamid ya. Kita siap ya ketemu Presiden ya. Presiden Republik Indonesia. Seperti itu. Artinya insya Allah Pak Sardiman kita nggak akan tinggal diam. Ini koalisi besar di Pak Sardiman. Guru bergerak, sejarawan bergerak, dosen-dosen sejarah bergerak. Tinggal mahasiswa nih, suaranya mana nih? Ayo dong, ini mahasiswa belum ada suaranya Pak Sardiman. Ini baru UNI aja yang bikin kegiatan nih. BEM-BEM yang lain, IKHIMSI saya lihat belum ada tindakan konkret nih. Harapannya semua lini lah bergerak. Karena bicara sejarah bukan hanya milik guru sejarah, tapi milik bangsa ini. Ini aset besar, aset nasional. Harus gotong royong perjuangannya. Seperti itu sih. Oke, ya silakan. Mungkin itu bagus. Mahasiswa pasca sarjana pendidikan sejarah UNY siap, Mas Rian. Kita maunya anak S1 nih yang bibit-bibit muda ya. Kalau S2 kan setara Pak Wahyudi, udah hampir 40 ya. Ya artinya respect lah kegiatan hari ini menunjukkan mahasiswa juga aware terhadap isu-isu yang terjadi kekinian ya. Dan harus tulis di media lokal, bikin makalah. Karena nanti bakal jadi sejarah nih. Yakin di masa depan peristiwa yang kita alami sekarang akan menjadi sejarah. Prof. Hamid nanti salah satu saksi sejarahnya nanti ya. Sumber primer. Saya, Pak Sardiman, dan kegiatan ini menjadi bagian dari sejarah juga ya di masa depan. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Sumardiansyah, Bapak Sardiman, dan Prof. Said Hamid. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 17.32, mungkin kita cukupkan. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa didiskusikan di luar dari diskusi ini. Terima kasih banyak telah mengisi acara diskusi pada sore hari ini. Mungkin ini bisa menjadi manfaat buat kita semua bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hamid, Pak Sardiman. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Izin. Sehat, Pak Sardiman, Prof. Hamid ya. Terus berjuang ya. Sampai ketemu nanti malam, Pak Sumar. Baik, Prof. Hamid, sampai ketemu nanti malam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sardiman, sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Pokoknya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Salam teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sardiman nanti saya WA ya. Siapa tahu mau join nanti malam.